Shalom, selamat pagi, salam berkemenangan. Kita bertemu lagi di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang sehat, bersukacita untuk memulai hari kita pada pagi hari ini. Mari kita awali pagi ini bersama dengan Tuhan. Kita naikkan satu pujian, semua baik dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang Kau telah perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, katakan semua baik. Semua baik, apa yang Kau telah perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidup, Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua baik Tuhan, sungguh amat baik. Terima kasih, haleluya, haleluya. Bagimu-lah segala hormat, pujian dan kemuliaan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Beri haleluya. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi hari yang Kau berikan bagi kami. Hari yang Kau berikan, hari yang baik. Semua baik Tuhan, semua hari Engkau berkati bagi kami Tuhan, karena kami adalah anak-Mu. Kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Dan sebelum kami memulai hari kami datang kepadamu dan kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu supaya firman-Mu memberkati setiap kami yang mendengar, menambah pengetahuan kami dan memberikan gairah baru bagi kami untuk mengikut Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, bagimu-lah segala hormat, pujian dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita awali hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, di bulan ini kita berbicara tentang pahala orang-orang kudus. Dan kita mau melihat bagaimana Abraham dianugerahi iman, dibenarkan oleh iman. Ya, mari kita baca teks firman Tuhan dalam Roma pasal yang keempat. Karena cukup panjang saya bacakan inti-intinya saja yang ingin saya sampaikan dan ingin kita renungkan bersama. Ayat 4 berkata, kalau ada orang yang bekerja,
upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Mungkin bagi kita ya dalam tanda kutip membutuhkan pemikiran sedikit mendalam. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Ya benar ya. Saya seorang pekerja, saya mengajar, kepala sekolah, dan saya dapat upah, ya, dapat gaji. Itu adalah hak saya dikatakan di sini, tapi sebagai hak. Nah, hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Ya, termasuk upah, gaji. Ya, penghargaan, penghormatan, kasih sayang. Nah, itu hak kita ya. Dikatakan di sini kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi haknya. Nah, jadi kalau hadiah itu apa? Hadiah di luar upah, di luar gaji, salary yang kita dapatkan. Ya kalau orang bekerja dapat salary setiap bulan, di luar ya salary setiap bulan itu. Ya. Nah, biasanya kalau kita dapat hadiah besar kecilnya itu akan sangat menyenangkan. Ada kepuasan tersendiri, kebahagiaan tersendiri ketika menerimanya. Dan dikatakan di sini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ini berbicara tentang iman. Jadi imannya diperhitungkan menjadi kebenaran sekalipun dikatakan di sini tidak bekerja tapi percaya kepada Dia, huruf besar, kepada Allah, kepada Tuhan yang membenarkan orang durhaka. Orang durhaka, orang jahat yang tidak layak, yang tidak mungkin punya iman. Gitu ya. Nah, dari hidupnya tidak bisa diperhitungkan, tidak dapat diperhitungkan sebagai orang percaya, sebagai orang beriman yang dapat hadiah anugerah dari Tuhan gitu. Nah, tapi Alkitab berkata karena dia percaya, dia dibenarkan. Gitu ya. Nah, itu yang kita lihat dalam kehidupan Abraham. Ini kembali kepada Abraham, bagaimana iman Abraham disebut menjadi bapak segala orang yang beriman. Bapak segala orang yang percaya. Karena apa? Ketika dia dipanggil untuk pergi meninggalkan keluarganya, dia melakukannya tanpa banyak pertimbangan, tanpa banyak alasan, tidak cari-cari alasan. Demikian juga ketika dia diminta Tuhan untuk mempersembahkan anaknya satu-satunya yang baru dia dapat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanpa banyak cari alasan, pertentangan, argumen, Abraham melakukannya. Nah, tindakan-tindakan ini atau perbuatan-perbuatan ini diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Nah, ya bahasa kita mungkin ini hebat, ini top, ini benar-benar orang yang Tuhan mau, yang Tuhan cari. Ya. Nah, saya pernah baca satu buku dikatakan Allah tersenyum karena iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Lebih jauh dikatakan dalam ayat 16, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Ya, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup
dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Itu tadi yang saya bilang. Di mana dilihat imannya Abraham? Tadi ketika dia dipanggil. Dia tidak cari alasan, dia tidak menentang, dia tidak berontak, dia tidak melawan. Ketika diminta dipersembahkan dengan tulus, dengan sigap, dia bertindak, dia lakukan apa yang Tuhan minta. Nah, di sini dikatakan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Nah, jadi kita harus punya iman seperti Abraham. Nah, di sini dikatakan mereka yang hidup dari, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat. Nah, hukum Taurat menjadi salah satu sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita akan kebenaran, yang membuat kita percaya beriman. Tapi dikatakan di sini bukan hanya bagi mereka yang hidup dalam hukum Taurat, tetapi dari iman Abraham. Dengan kata lain, melakukan firman dan beriman seperti Abraham, itulah yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya, menjadi pahala orang-orang kudus. Dan itu adalah bagian kita. Hendaknya kita sebagai gereja Tuhan, orang-orang percaya, memiliki iman kepada Tuhan. Iman yang tanpa alasan. Ya, iman yang tidak bersyarat. Tapi di sini dia responsibility, ada respon. Ya. Dia segera bertindak, dia segera melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, miliki iman seperti Abraham yang sungguh-sungguh, yang respon, yang gece, cepat bergerak, bertindak, tanpa pikir panjang, tanpa pikir mendalam. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan berkata, ayo lakukan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Tuhan berkuasa atas hidup kita. Mari miliki iman yang besar kepada Allah yang besar, maka kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar. Amin untuk firman Tuhan. Mari naikkan kembali pujian ini, remnya saja, semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang kau telah perbuat di dalam hidupku, katakan semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang kau telah perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau Tuhan memiliki iman seperti Abraham. Perbuatan kami, oleh karena perbuatan kami akan perintah-Mu, akan firman-Mu, kami diperhitungkan sebagai kebenaran. Tolong kami Tuhan untuk kami
memiliki iman yang besar bahwa bagi Tuhan tidak yang mustahil. Tuhan lebih besar dari persoalan kami, dari pergumulan kami, dari masalah kami. Engkau lebih besar, dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami, dan kami percayakan hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bagimulah segala hormat, pujian dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.